الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitunya kesehatan insyaallah zahir dan batin. Kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia, dan kita juga masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Semuanya itu adalah karunia nikmat yang terbesar bagi kita, karena tidak semua manusia yang punya itu. Kadang umur panjang, badan tidak sehat, sakit-sakit. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tidak ada. Nyado ya tu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tapi tidak istiqomah. Hanya do itu. Yang awak kan lain itu sadonya tu. Awak pelihara tu. Alhamdulillah. Itu yang perlu kita syukuri. Syukur yang paling ringan mengucapkan hamdalah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga semuanya masih diberikan ketenangan, kenyamanan dalam beribadah. Kalau dicari saudara awak di Palestina itu sangat luar biasa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang hadir pada malam ini. Kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita di malam Jumat malam ini yang ketiga. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, karena memang biasanya kita kan pakai tim, pakai anggota, tapi kini anggota awak kan lah masuk pondok asrama semuanya. Jadi terpaksa seorang seleh, andaklah terpaksa seorang atau ikhlas seorang, gitu. Terpaksa kau ndak ibadah lah bodoh, ikhlas seorang. Jadi kalau ingin kita berusaha untuk seluruh kegiatan keagamaan dan kajian kita masukkan ke YouTube. Jadi pasang seorang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau terganggu pemandangan Bapak Ibu gitu kan. Supaya ndak awak saja yang tahu, seluruh dunia juga tahu. Kita manfaatkan itu. Awak membuat lah pandai. Kini manfaatkan selanya, masa dah pandai, rugi benar waktu. Biarlah membuat orang-orang yang lain tu, kita mengisinya, isi dengan yang kebaikan. Tadi kan ada apa-apa moto tadi itu, itu nanti foto tu nanti diupload itu ke Facebook, Instagram. Kamu perlu buat YouTube masjid, Mohon izin Bapak Ibu, cuman sharing saja. Kita juga pengurus masjid di Kuranji, ambo buat YouTube-nya. Lebih 500 jam tayang sekarang, subscribe-nya.
Iya, hampir 1.000. Siapapun yang ceramah di sana khutbah Jumat, ambo suruh petugas masjid nanti pindahan ke handphone ambo, nanti ambo upload ke YouTube. Jadi YouTube yang kita asuh ada 3, awak seorang, kemudian masjid, dan juga Kolbun Salim, rumah tahfiz kita. Instagram masuk, Twitter masuk semuanya, Facebook masuk. Itu syiar supaya orang tahu bahwa nilai-nilai ruh keagamaan itu ada. Nah, jangan dengan maksiat saya. Kalau tidak orang pasti maksiat akan diisi. Akhirnya awak isi dengan kebaikan. Nah, gitu. Instagram masuk, TikTok masuk. Saya ada TikTok. Buka nanti kalau Bapak Ibu yang lay biasa itu. Herman Tanjung, ceramah isinya. Tidak ada goyang-goyang doh. Nah, orang kan pemikiran kan kayak gitu dulu. Ambo memang kayak gitu. Pak, buat TikTok Pak kasihan anak. Oh jangan, dosa itu, tidak boleh doh, banyak maksiat. Buya, jangan sia-sia, isi ceramah Buya dalamnya. Ah iya pula itu. Beko kami follow kok kan. Kami sebarkan nanti. Nah, jalan juga itu. Nah, tolong Buya. Tidak loh Buya deh, nyosong Buya. Dia memanfaatkan. Itu namanya memanfaatkan fasilitas yang disiapkan Allah. Kan Allah siapkan itu untuk akhir zaman. Di zaman Nabi kan tidak ada itu. Tidak ada teknologi yang seperti itu. Mungkin model lain pula. Nah, iya Pak Ibu ya. Jadi supaya awak tu tidak terlalu alergi dengan itu. Kita ambil nilai positifnya. Kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk dakwah. Jadi apapun kegiatan masjid-masjid kita di sana kita masukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube. Nah gitu, supaya nilai-nilai dakwah itu tetap jalan. Selagi itu ada, maka insya Allah amal jariahnya akan mengalir kepada kita, insya Allah. Nah, jadi setidaknya awak sebagai asbab. Nah, kan masjid kita kayak megah, indah, bagus, kegiatan TPQ ada, kegiatan ini kita ada. Nah, itu kan saling saja gitu kan. Karena kita juga pengurus masjid, maka kita support seperti itu. Di samping itu kita juga di dewan masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang bertanya, Bapak Ibu boleh menyuruh saja tidak ya Pak ada. Menyuruh tahu Bu? Tanya Cik Ustaz. Nah gitu. Tanya Cik Buya, langsung saja tidak ada. Awak kan tidak terlalu formal banah loh. Awak kan tidak di meja di sidang-sidang apalah, biasa saja. Kita saling berbagi saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah apa saja nanti boleh kita diskusikan, Bapak Ibu tanya supaya nanti akan terbuka wawasan kita lebih. Kita fokusnya kan pembahasan kita adalah masalah fikih ibadah. Beberapa episode ini kita membahas bicara masalah keutamaan wudu, fadilah amalan wudu. Ternyata amalan wudu itu sangat luar biasa. Nah itulah lawak sampaian tuh. Sudah banyak hadis yang kita jelaskan. Jadi awak tidak menganggap remeh. Bapak Ibu, Bu, masih ada Bu. Nah, kalau awak lah tahu ilmunya, tolong diamalkan. Hanya gitu caranya. Kita juga seperti itu. Awak kalau lah tahu, awak amalkan. Tahu masalah wudhu, kita berwudhu. Jadi sebelum berangkat tadi wudhu dulu. Ke sini. Kalau meninggal dengan jalan ini tidak ada. Kan kita meninggal dalam keadaan suci, wudhu, aman kan? Nah, setidaknya itu dulu. Nah, jadi makanya itu yang penting ilmu untuk kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Nah, ilmu kalau tidak diamalkan nanti tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebelum kita melanjutkannya, kita lihat sedikit cuplikan atau tentang masalah yang berkenaan dengan saudara kita yang berada di Palestina itu. Mungkinlah sampai kepada Bapak Ibu, jangan alergi pula kita. Dan awak harus hukumnya wajib. Ingat itu. Hukumnya wajib untuk membela saudara kita. Tidak sunat doh. Kenapa? Dasarnya satu, orang beriman itu adalah persaudaraannya ditandai dengan iman.
innamal mu'minu ikhwah. Jadi persaudaraan awak dengan beliau di sana itu adalah karena iman, seakidah, seiman. Sementara yang di seberangnya itu adalah orang-orang Zionis. Itu beda tuh. Tidak sama Jawa itu tuh. Jadi di sana bukan perperangan lagi. Tadi dalam Jumat awak sampainya itu. Mungkin buya-buya kita sudah banyak. Ini adalah untuk menyemangati saudara kita di sana supaya istiqomah, supaya kuat, selalu tampil gagah. Beliau tu lah yaleh. Kalau beliau tu mati, jelas balambin masuk surga. Balambin. Itulah. Balambin tu bahasa Minang tu. Lansuang. Tidak ada perantara. Bahkan tidak dimandikan syuhada, syahid. Tidak dikapani, langsung di kuburan. Kalau ada yang dikapani itu itulah kain putih pemukul itu. Ya, langsung kuburkan dengan darah-darahnya. Awak meninggal tentu lah doh. Entah warentah. Tapi yang jelas yang beliau wafat meninggal jelas sudah ada jaminan surga. Jadi tugas awak kini kan itu yang perlu. Karena kita adalah seiman, seakidah, setauhid, sama Tuhan kita, maka pertama sekali tugas kita adalah kalau memang ada himbauan dari pemerintah, himbauan dari lembaga-lembaga yang terkuat, yang jelas untuk memberikan sumbangan, berikan. Sadoalahnya kini nyeputui bantuan kalau sebutnya nyambe di Israel di Israel itu Israel tambah di belakangnya laknatullah alaih, itu tambahnya nyebuang, dihancurkannya. Tujuannya apa? Dia bukan perang di sana lagi, tapi pembunuhan. Kita YouTube bu, YouTube ke dunia mendengar, kita siap untuk itu. Jadi orang-orang Yahudi itu dia sekarang bukan perang lagi dengan orang Palestina, tetapi menjajah dan membunuh. Kode etik perang ada bu, dalam Islam jelas. Ibu-ibu, kaum wanita tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Diganggu saja tidak boleh, apalagi kalau dibunuh. Tak boleh. Anak-anak tak boleh. Kini kan lah nampak dia Pak Ibu kan lah sampai ke handphone awak kan. Anak-anak banyak rakyat sipil yang mati. Dan itu tidak mungkin tidak disengaja, disengaja. Yang tentara tidak orang doh. Kenapa itu? Rumah sakit tidak boleh. Dalam kode etik perang tidak boleh. Hal-hal yang berkenaan dengan ibadah tidak boleh. Itu gereja ortodok tuh nyobabat habis tuh. Nyo sama saudarinya. Dia menjajah. Apalagi kalau masjid. Orang tua banyak larang pantangnya di dalam. Kalau wali calia, karena memang ada teman-teman kita yang di sana itu kalau pasukan Hamas itu ada orang tua, ada perempuan minta perlindungan, tolong kami jangan dibunuh, jangan diganggu. Memang tak gaduh dong. Bahkan diperlakukan sebagai tawanan seperti tawanan manusia, dikasih minum, kasih makan, dilindungi karena dia perempuan. Jadi kalau tentara ya gitu. Kalau Israel dah, dia sudah menjajah dan membunuh. Jadi tidak ada kita lagi. Awak kini kau sebenarnya kalau di Minang lah bacamin jemato hari, lah bagalanggang jemato orang banyak. Tidak perlu suruh-suruh Allah dah. Takui-takuian leh. Seluruh mata dunia sudah terarah ke sana. Bahkan di PBB itu
Ya mudah-mudahan PBB itu dia punya andil pula lah gitu kan. Hanya satu permintaan dari duta besar yang di Palestina itu, kami tidak balas dendam, tetapi minta keadilan. Itu yang rumit gini Pak. Ya susah. Nah PBB itu kan orang-orang Zionis ya. Amerika kan pro ke sono. Iya kan Pak ya? Mereka backingannya. Jadi ingat, makaru wa makarallah. Kamu punya rencana, Allah juga punya rencana. Ingat itu. La takhaf wa la tahzan. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi Musa, sawakatu tentara Nabi Musa itu dengan bala tentara beliau lah takapi. Lah takapi ko namanya tu madok ka muko lawi, putah ke belakang Firaun. Kama belakang mati, kamu ko mati jo. Analoginya kan seperti itu. Mau tidak mau harus ambil tindakan. Baru di sana berlaku makaru wa makarallah. Maka di sana akan berlaku kekuasaan Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu lah sampai ke awak gitu kan video-video pendek keajaiban yang di sana. Terowongan sana di bawah tanah itu sampai kini tidak diketahui. Begitu kehebatannya. Jadi makanya orang-orang Islam, terutama ulama-ulama Islam, kita juga memanggil, menyeru, mengajak, jangan ada pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap Palestina, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, dan juga kepada pasukan-pasukan Jundullah, tentara Allah yang ada di sana, Hamas. Ini banyak itu. Mengatakan Hamas itu adalah Syiah, menyatakan bahwa udah keluar saja di Palestina itu, maka dipertahankan lagi. Ada saja. Itu orang-orang tidak mengerti tentang itu, tidak tahu juga sejarah. Nanjaleh dulu perlu dipertanyakan akidahnya. Perlu pertanyakan itu. Karena ini adalah masalah berkaitan dengan tauhid, masalah agama, masalah akidah. Ini tidak boleh bermain-main di situ. Jadi kalau ada orang yang pro terhadap orang-orang Zionis itu, yang mendukung Israel dan Zionis itu laknatullah alaih, bisa jadi itu adalah sebagai antek-antek Yahudi. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Setidaknya pola pikirnya. Yang dipertahankan oleh Gaza, oleh orang Palestina, oleh tentara-tentara Hamas itu yang dipertahankannya apa? Bu, Masjidil Aqsa, masjid, tidak gereja doh. Jaleh, masjid adalah tempat yang suci, tempat mulia. Peninggalan siapa masjid itu? Tidak peninggalan pendeta doh. Peninggalan para nabi dan rasul, tempat mulia. Dan awak harus tahu itu, supaya bangkit semangat awak tu. Setidaknya di dalam kolbu kita tidak menerima perlakuan yang seperti itu. Kalau tidak bisa banyak awak lakukan, tidak mau kita diberlakukan seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-mu'minun lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman itu dengan orang yang beriman yang lainnya saling tolong menolong, saling bantu membantu, kuat menguatkan. Begitu kata Rasul. Jadi kalau ada orang Islam yang punya pemikiran-pemikiran yang aneh, yang tidak baik, yang suuzon terhadap warga Palestina, saudara kita, atau pasukan Hamas itu yang membela Masjidil Aqsa itu sudah keterlaluan itu. Malam tadi juga saya mengikuti pengajian di masjid di Tapelawi itu. Masjid apa namanya itu? Sebelum Al-Hakimnya Pak Mujahidin, sampai jam 9 malam kami di training di sana. Kita tidak terima seperti itu.
Awak di jauh di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan itu yang penting. Itu setidaknya doakan. Paling tidak produk-produk Yahudi jangan dibeli. Nan Allah tabali manfaatkan salah pakai. Iko kan dah awak buat dah. Mata awak buat itu dah. Udah manfaatkan saja. Nang karatang lai. Nang karatang. Kalau banyak tu MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ingat MUI mengeluarkan fatwa bukan sembarangan. Itu dengan ilmu. Kalau satu alim, kalau banyak orang berkumpul itu ulama. Ulama itu punya pemikiran ijtihad. Ada ketentuan-ketentuan mengambil hukum itu. Nah, sekarang sudah dikeluarkan fatwa MUI, termasuk ulama kita di Indonesia, yaitunya Ustadz Adi Hidayat juga ikut di dalamnya. Menyampaikan tidak boleh lagi. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kedai yang menjual produk-produk Yahudi, udah habiskan saja. Jangan balilai, bajilin lain. Jadi kalau ada pengurus-pengurus masjid, musola yang memakai ayakwa, tidak usah pakai lagi. Encak jajal sewa. Sebahagian dari hasil penjualan itu ekonomi itu Bapak Ibu, dipakai untuk membeli namanya amunisi dan senjata untuk persiapan perang, membunuh saudara awak. Jadi sekali lagi perlu awak hati-hati. Itu banyak, itu ada lebih kurang 121 produk-produk Yahudi itu yang perlu kita hindarkan. Seluruhnya dia sudah masuk. Pakaian, kecantikan, sabun, alat-alat, macam-macamnya. Dia memang ekonomi memang dikuasainya. Nah, coba balik kepada yang lain, banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya, balik ke sana. Produk-produk dalam negeri, gadangan di awak. Kalau ndak awak secara ndak langsung awak berdosa tu. Awak baru sadar kini gitu kan. Jadi beruntung awak. Kemarin berita terakhir, dia Israel sudah meminta bantuan kepada masyarakatnya. Nah, kalau mulai minta bantuan kepada masyarakat, itulah dembang pintu tu kehancurannya itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari, alhamdulillah awak masih bisa tanang Bapak Ibu solat, masih bisa awak cengkerama dengan keluarga, pai ke rumah saji pulang balik, pai ke raja masih aman. Saudara awak di situ tidak bisa apa-apa dah Bapak Ibu. Ayah matu tantangannya. Istrinya dibunuh di hadapan suaminya, suaminya dibunuh di hadapan istrinya, anaknya mati dalam pangkuannya. Itulah siapa? Laknatullah alaihi. Jadi kita tidak mau tinggal diam, harus bersuara sesuai dengan kapasitas awak. Kalau ustaz, kalau ulama, kalau buya, ya dengan kemampuan keilmuan keagamaannya, suara. Kan Nabi mengecehan seperti itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau ada kemaksiatan, kemungkaran yang melanggar aturan Allah, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kekuasaan itu siapa? Ya pemerintah. Seharusnya pemerintah itu kirim, kirim pasukan ke situ. Nah, itu caranya. Nah, sudah ada alhamdulillah beberapa negara yang mengirim ke sana. Mudah-mudahan itu sebagai pasukan-pasukan pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak, apa yang bisa kita kirim? Fa illam yastati', kalau tidak talo, kata Rasul, fabilisani, akonya tu dengan lisan, dengan lidah, dengan dakwah, dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, dosen, sampaian di kampus, sampaian di sekolah, ambo tuliskan tuh di papan. Ni doanya, hafal, baca, sampai dapat. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin al mujahidin fi Palestin wal Gaza. Begitu.
Itu doa. Setiap ucapan yang diucapkan oleh mulut-mulut yang ikhlas kepada Allah, Allah akan ijabah doa itu. Allahumma kawil Islam ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak saya. Nah, gitu. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang Islam Bapak Ibu ya. Jadi itu, ada Yahudi itu tuh. Makanya tadi yang doanya itu jelas muaranya ke mana? Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin. Tolonglah saudara kami, ikhwan itu saudara kami, lil muslimin, yang muslim. Fi Palestin, di Palestin. Wal Gaza, di Gaza. Wal mujahidin, yang berjihad itu, yang berjuang. Allahumma aiz, menangkan ya Allah. Ya, bukan hanya dari kita, bahkan dari kota suci sekalipun sudah memohon kepada Allah oleh imam-imam besar yang ada di sana. Wahai Sudais, Imam Sudais, wahai itu Masyari Rashid, beliau juga sudah bermohon agar diberikan oleh Allah kemenangan dan kekuatan serta diberikan pahala-pahala syahid bagi saudara-saudara kita. Ya Bu ya, ada pertanyaan Bu? Boleh. Jadi itu sangat mungkin kita yang punya Android lah gitu, yang punya handphone atau di televisi yang keluar, tidak ada rasanya kita yang tidak tahu lagi situasi dan kondisi yang ada di sana. Tidak ada yang tidak tahu lagi. Semuanya sudah menjadi sasaran. Nah, tentu Allah punya rencana lain pula. Dan jangan kita tinggal diam. Jangan tinggal diam. Kalau ada awak diam karena terjadi kemungkaran, itu kata Rasul, siapa yang diam melihat kemungkaran yang terjadi, itu adalah setan bisu. Setan bisu lelai. Nah, kan parah benar itu. Nah, setidaknya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai guru, sebagai di kampus, dosen yang ngajar, kita sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka itu tidak buta, tahu dia. Bu, lihat aja Bu. Ibu kini ko membela Palestina atau Israel? Palestina. Bagaimana kau Palestina ibu bela? Setidaknya jiwa. Sejahat-jahat orang Islam, pemabuk bariknya, bahkan banyak dosanya, tak kala saudaranya dibegitukan, bangkit semangatnya itu. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak peduli dengan itu kan sangat luar biasa itu. Nah, ini penting agar kita tetap istiqomah. Jadi bagaimana kau seperti itu bana berkaitan dengan agama, dengan tauhid, dengan akidah. Karena di sana adalah yang pertama sekali di Palestina itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang soleh, hamba-hamba soleh banyak dari situ. Para nabi dan rasul banyak diutus dari sana. Sangat luar biasa. Ilmu pun keagamaan sangat hebat sekali. Di sana memakai mazhab Syafi'i. Jadi sangat luar biasa. Sama dengan kita. Mayoritas di Indonesia, daerah Melayu ini kan rata-rata kan Syafi'i. Ini sangat luar biasa. Hebat ketaatan. Jadi tidak ada, bahkan anak-anak kecil saja dia sudah hafid Quran. Anak-anak kete, awak kadang-kadang lagai kan, tidak ya hafal Quran kan? Awak sembahyang kul kakul saja. Ayat 3 kul walawahad, kul wasabinas, kul balak, tidak luruh dah. Kadang itu tak jalan tu, lah cair di kul tu saja. Dia anak kecil. Anak kete hafid Quran dia kan sangat luar biasa itu. Jadi jelas di sana adalah sangat hebat sekali. Keberkahan Allah sangat luar biasa. Buktinya dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 1.
alladzi barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa itu di Palestina itu adalah alladzi barakna haulahu. Ayatnya kan seperti itu toh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna, barakah, kebanyak keberkahan Allah di sana. Sangat luar biasa. Jadi bukan tempat acak-acakan di situ. Bahkan kata Rasul, melakukan perjalanan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Salah satu adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau jalan-jalan ke masjid Pasir Pangarayan itu ndak sunnah hukum itu doh. Kadang pergi jalan-jalan saja, bayang ndak lah itu doh. Pergi mencari, oh masya Allah, you rancak ya. Pergi mencari rancak saya nya. Banda solat, alangan. Bagian alangan gitu kan. Tapi kalau apa-apa ndak solat di situ tuh, berarti alangan itu mah. Ini ndak ada. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa itu dapat pahala. La tashaddu rihal illa min thalathin masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. Wa Masjidil Haram di Mekah. Wa Masjidil Hadza, masjidku ini kata Rasul di Madinah, Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Nyampang awak meninggal dalam perjalanan itu fi sabilillah. Kan luar biasa tuh. Enggak ada sehebat itu tuh. Akhirnya itu yang dimain-mainkan. Jadi wajib hukumnya membela. Jadi Rasulullah itu kalau sudah berkaitan dengan agama, dengan tauhid, dengan ketuhanan dan kerasulan, Nabi ngangkat pedang. Jadi kalau masjid yang diganggu, Rasulullah ngangkat pedang. Kenapa terjadi perang Khandaq, perang Badar? Kalau masalah kedirian Nabi tidak ada masalah doh. Dicakik Nabi sedang solat di muka Ka'bah di Mekah. Membalih Nabi hendak. Siapa menolong? Anak badusi dilantiang sedang solat. Tu sewaktu ke Taif itu, Bapak Ibu mungkin tahu nah. Awak hijrah ke Taif itu ingin apa tu? Ingin minta tolong, dapat pertolongan, diterima dek manusia di situ. Ternyata apa? Dilantiang je batu sampai berdarah, patah-patah. Balik pulang balik. Datang bantuan. Siapa ingin membantu? Jibril. Ya Muhammad, ambo angkek bukit tu ah. Ambo balian, ambo ampun ke masyarakat tu, warga Taif. Jangan. Tak boleh. Begitu, dia tak tahu. Kalau tak tahu, tak apa-apa. Kan bisa saja kan, ambil saja ampuan suruh biar mati sedua. Kan bisa saja kan. Rasul tak dendam. Tak dendam. Mudah-mudahan dia menjadi orang muslim. Ternyata dalam sejarah Bapak Ibu, dalam syirah, seluruh 100% warga Taif itu, masyarakat Taif Islam. Setelah itu, setelah hijrah itu, 100% masyarakat Taif muslim. Itu hebatnya Rasulullah. Itu salah diri. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah ketuhanan, tidak ada cerita, tidak ada main-main. Lakum dinukum waliyadin. Nabi itu, Rasulullah itu front terdepan, panglima di medan perang. Tidak ada cerita kalau masalah agama. Jani lalu anula, jani jago anula lalu. Ini contohnya, menjago harimau lalu ya. Tidak ada ceritanya. Umat Islam itu sama dengan lebah. Di masa jo lebah ku inggo ndak ada yang merusak do. Di batang kayu ndak. Di rumah kan rumah-rumah kadang dulu kan ada lebah ya cok inggo tu. Ndak ada rusak do. Ndak ada dahan yang patah. Lebah tu pai. Lalamunya tinggal situ pergi dia. Apa yang dapat? Meninggalkan madu. Umat Islam kayak gitu. Di masa umat Islam berada rahmatan lil alamin.
Carilah di mana umat Islam yang banyak, minoritas umat-umat Nasrani, Kristen, umat yang lain itu aman. Ndak kau bagai itu, pasti dapat lindungan. Tapi saya lihat di mana umat Islam dan sakete, yang minoritas, mayoritas umat yang lain abihnya cacah. Ndak dapat aman doh. Saya lihat tu daerah-daerah tu ada ndak boleh dibuat undang-undang bagai ndak boleh wanita tu pakai jilbab. Ini kan bertentangan dengan undang-undang. Begitu mana tu? Ini sangat luar biasa. Jadi di sana sekarang sudah keterlaluan, orang-orang Yahudi itu dia tidak manusiawi lagi. Sudah melewati batas kemanusiaan. Makanya kita juga tidak menerima hal-hal yang seperti itu. Jadi PBB mohon tolong bagaimana agar dapat perdamaian dan ketenangan umat warga Palestina, saudara kami yang berada di sana. Kalau tidak, maka Allah juga punya rencana. Rencana Allah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Jangan khawatir, saudara-saudara kami yang berada di Palestina, jangan khawatir pula. Saya lihat, sewaktu tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, tidak ada seorang pun yang menolong. Tidak ada, pasti hancur. Tapi Allah kuasa. Dengan apa? Burung. Hanya burung. Tapi burung itu tidak bisa main-main lah dah. Tidak sembarang burung dah. Tidak sama je burung di rumah awak tu dah. Tapi di sanalah Allah kuasa. Nah, inilah doa Nabi Musa itu, la takhaf wa la tahzan. Ini tak kala Nabi Musa itu basubuk jolawi, balik ke belakang tu adalah Firaun. La takhaf wa la tahzan. Sampaikan ke masyarakat tu, ke jamaah, ke umat di sana itu, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jeleh. Jangan takut, jangan gentar, jangan cameh. Allah bersama kita. Allah pasti itu. Jadi kalau sudah Allah bersama kita, jangan khawatir. Saya lihat Nabi SAW tidur di bawah pohon kurma. Datang seorang pemuda menggunakan pedang. Lah di siku pedang dah. Ya Muhammad, aku tebas lehermu. Siapa yang nolong? Nah begitu. Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Allah itu keluar bukan hanya dari mulut, qalbu yang sangat dalam, ma'rifatnya tajam. Apa yang terjadi? Keluar keringat dingin, pedang jatuh. Bukan dijatuhkan itu, jatuh. Padahal lah siku pedang tu tinggal pasti mati. Tapi tidak. Allah pedang jatuh, hanya ambil pedang dan Nabi Muhammad, ya ada azur. Mau tebas lehermu, siapa akan menolong? Tidak ada ya Muhammad kecuali engkau maafkan. Udah pulang. Nah gitu. Dendam ke Rasul? Tidak. Nabi tidak ada pendendam. Jadi bapak ibu-ibu, kalau ada kawan apa Jawa, jangan dendam lah walai. Boleh dendam, maafkan saja. Allah itu kan lebih hebat itu. Nah, kalau dendam lah sama aja nyoh semua. Kita harus lebih dari orang-orang seperti itu. Jadi kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina, kuatkan iman. Engkau adalah sebagai tameng Islam, sebagai benteng ketahanan Islam. Ingat Bapak Ibu, kalau sampai ini berandai-andai ya, berkalau-kalau berandai-andai, seandainya Masjidil Aqsa dapat dikuasai oleh Zionis itu, seandainya, tidak tertutup kemungkinan dia akan melirik kepada yang kedua atau yang ketiga, Masjidil Haram atau Masjid Nabi. Selesai sudah. Makanya beliau adalah
prinsip yang di sana hidup mulia, mati syahid. Dan awak harus bakar semangat beliau itu. Karena awak tidak bisa sampai ke situ doh. Kawan-kawan laju nelpon tuh, Buya, bilo ke bayi. Tidak dibuka doh semua. Memang tidak dibuka, tidak dibolehkan. Ya, kita tentu patuh saja kepada pemerintahan kita gitu. Tapi yang bisa awak lakukan itu setidaknya dulu. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah dibeli lagi produk-produk Yahudi itu, cari produk yang lain. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Ingat itu di akhirat. Setidaknya hati awak condong ke mana? Kadang ada orang macam ustaz ko itu kaitu saja disebutnya. Palestina ke Palestina sebantuan tak ada yang lain. Astagfirullah wa na'udzubillah. Kini saatnya Bapak Ibu hadirin, kini saatnya awak berjale-jale, harus dibakar semangat itu. Makanya saya lihat situ siapa Panglima Jenderal Sudirman dulu dengan kalimat apa itu membakar itu, dengan takbir Allahu Akbar, tagak sedonya itu. Gitu harus disemangati begitu. Ini kalau lemah kita, memang makan wak, lunaknya sudu wak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Masjidil Aqsa itu sangat luar biasa, banyak sekali kemuliaan Baitul Maqdis itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Salat di sana juga kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabi 1.000, kalau di sana 500. Sekali solat subuh di Masjidil Aqsa sama jo 500 kali di tempat lain. 500 kali itu kan sama jo 500 hari tu. Solat subuh kan sekali sehari. Tak ada 3 kali sehari solat subuh tu. Sekali sehari. Tu gitu hebatnya. Dan Allah sudah berikan jaminan ampun siapa yang ibadah di sana. Apalagi kalau awak membela, itu kan sangat luar biasa itu. Jadi hadirin kaum muslimin, terlepas dari itu nilai-nilai politik banyak di sana, nilai-nilai ingin kekuasaan juga banyak di sana, nilai-nilai ingin menguasai tanah juga banyak di sana, macam-macam. Jadi kalau dilihat sejarahnya yang disampaikan oleh ulama-ulama kita itu sangat luar biasa sekali, bahwa di sana adalah tempat direbutkan oleh manusia. Nah, kita tidak menginginkan yang seperti itu terjadi. Ini sebenarnya kan sama juga menolong anjing tak kapi nemu itu, bahwa orang-orang Yahudi itu dulu, orang-orang Israel itu dulu kan dia dijajah, kemudian dia diusir. Kemudian minta tolong, lah ditolong, lah tinggal diam sekian tahun, puluhan tahun, akhirnya kan ingin menguasai. Itu kan yang tidak benarnya lagi. Tapi yang jaleh saja, kalau dicalik runutnya itu adalah masjid. Masjid itu jelas dititipkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Itu yang jalih dulu tuh, supaya kita tidak salah persepsi dulu dalam memahami. Ini ada juga yang bersikeras itu, bersikarih itu punyanya Israel gitu kan. Tapi yang jalih itu dulu juaka pendek awak saja. Masjid dititipkan, tidak ada dititipkan kepada pendeta dan pastor, tetapi kepada Nabi dan Rasul. Itu yang jalih dulu akanya tu. Baik Bapak Ibu, jadi kita menyampaikan ini agar kita tidak salah di dalam memahami sesuatu, supaya kita sepakat untuk mendoakan, mendorong, memotivasi saudara-saudara kita. Setidaknya Bapak Ibu tolong doakan di malam dalam tahajud, siap-siap sholat, salean doa itu Bapak Ibu.
Musalih itu kan terlalu pelit kali itu. Ndak pe khususkan. Kita aman seperti itu. Ndak bisa doa bahasa Arab bahasa awak saya. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang Islam di Palestina ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah mereka ya Rabb. Ya Allah, menangkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang gugur diberikan pahala syahid ya Allah. Berikan keistiqomanati kepada saudara-saudara kami ya Rabb. Ya Allah, kepada perempuan-perempuan yang ada di sana diberikan ketabahan. Tapi keajaiban Allah kan terjadi di situ. Mati 1, tumbuh 1000. Ada perempuan tu yang melahirkan 2, 3, sampai 5. Itu kan luar akal tu. Kalau seorang tu biasa tu. Tapi begitu Allah caranya. Semuanya adalah rahasia Allah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan semangat kita tetap mendoakan saudara-saudara kita. Tolong seluruh umat Islam jangan ada yang punya pemikiran yang tidak baik terhadap Palestina, terhadap Gaza, terhadap jundullah-jundullah yang berjuang sebagai front pembela Islam yang ada di sana. Karena itu adalah sebagai tameng dan benteng dari Islam itu sendiri. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.